Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Apen, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan langkah-langkah dalam regresi data panel. Yang perlu dipersiapkan dalam regresi data panel yaitu eViews dan data panel. Langkah pertama yang dilakukan dalam regresi data panel yaitu membuka software eViews. Pada bagian ini kita klik Create a new work file. Selanjutnya, pada work file structure type, kita ganti menjadi balance panel. Setelah itu, pada start date atau tahun awal kita isikan sesuai data kita, yaitu pada data ini tahun 2002. Kita isikan 2002. Kemudian untuk end date kita isikan sesuai data juga, yaitu pada data ini end date-nya tahun 2008. Kita isikan 2008. Kemudian untuk number of cross section kita isikan yaitu banyaknya data kita atau jumlah data kita. Pada data ini banyaknya data yaitu sebanyak 21 data. Oleh karena itu kita isikan 21. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mengimport file. Terlebih dahulu kita klik object. Ini object. Pada type of object pastikan kita ganti menjadi series. Setelah itu, pada name for object kita gantikan sesuai variabel terikat kita, yaitu pada data ini variabel terikatnya yaitu DTA. Kita ganti menjadi DTA. Lalu klik OK. Lalu klik DTA, klik kanan, klik copy, kemudian pastekan dan ganti namanya menjadi nama variabel bebas pertama, yaitu pada data ini variabel bebas pertamanya yaitu size. Kemudian klik OK. Kemudian pastikan kembali ganti namanya menjadi nama variabel bebas kedua, yakni growth. Selanjutnya, tahan Ctrl atau Ctrl di keyboard sambil klik variabel terikat atau DTA. Kemudian variabel bebas pertama yaitu size, kemudian variabel bebas kedua growth. Kemudian klik kanan, pilih open as group. Nah, pada bagian ini kita masuk ke Excel, kita copy dari ujung DTA sampai ke ujung akhir growth atau variabel bebas growth. Kita klik copy, kita masuk ke eViews kembali, klik di ujung kanan yaitu di bawah DTA, lalu kita pastekan. Lalu ini klik saja yes. Nah, datanya yang dari Excel sudah tercopy ke eViews. Pastikan dahulu data yang berada di eViews ini sama dengan data yang ada di Excel. Apabila sudah sama, kemudian klik silang di bagian ujung kanan, lalu klik saja yes. Itu tidak akan hilang karena data otomatis tersimpan. Nah, variabel-variabel yang tertahan ini kita biarkan saja karena kita akan masuk ke model yang pertama yaitu Common Effect Model dengan cara klik kanan, kemudian klik Open as Equation. Nah, C yang berada di ujung kita letakkan di antara DTA dan size atau di antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu kita klik OK. Nah, hasil yang tampil ini merupakan CEM atau Common Effect Model. Kita akan menyimpannya dengan cara klik name, lalu kita ganti namanya dengan inisial CEM atau Common Effect Model. Kita silang, kita akan masuk ke model yang kedua yaitu FEM dengan cara klik kanan di variabel yang tertahan tadi, klik Open as Equation, kemudian C kita pindahkan kembali di antara DTA dan size atau di antara variabel bebas dan terikat. Bedanya pada bagian panel option, pada cross section kita gantikan menjadi fixed sesuai nama model ini yaitu Fixed Effect Model. Kemudian klik OK. Nah, hasil yang tampil ini adalah yang disebut dengan Fixed Effect Model atau FEM. Kemudian kita akan menyimpan dengan klik name, ganti nama menjadi inisial FEM atau Fixed Effect Model.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang pertama, yaitu uji Chow dengan cara klik view di bagian ujung, kemudian pilih yang bawah yaitu Fix Random Effect Testing, pilih Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Nah, hasil yang tampil ini merupakan hasil dari pengujian Chow. Kemudian kita akan menyimpannya dengan cara klik freeze terlebih dahulu, kemudian kita X-kan yang sebelumnya. Kita ganti nama yang terfreeze ini menjadi Chow, inisial Chow, yang berarti uji Chow. Nah, dapat kita lihat pada uji Chow ini, nilai cross section chi-square-nya probabilitasnya menghasilkan sebesar 0,000, yang dapat kita lihat pada syarat apabila FEM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih kecil dari 0,05 dan CHEM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih besar dari 0,05. Nah, dari hasil pengujian Chow kita, probabilitasnya yaitu sebesar 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang berarti FEM-lah yang terpilih pada pengujian Chow ini, karena nilai yang dihasilkan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian variabel yang tertahan ini kita biarkan saja karena kita akan masuk ke model yang terakhir yaitu RAM atau Random Effect Model dengan cara klik kanan, kemudian Open as Equation, kemudian C kita pindahkan menjadi di antara DTA dan Size. Kemudian kita masuk ke panel option. Pada bagian cross section ini kita gantikan menjadi random sesuai namanya yaitu Random Effect Model. Kemudian klik OK. Untuk menyimpannya kita tinggal klik name, kita ganti menjadi inisial RAM atau Random Effect Model. Kemudian kita akan melakukan pengujian yang kedua yaitu uji Hausman. Untuk menguji Hausman kita tinggal pergi ke view, kemudian kita pergi ke bawah, kita pilih Fix atau Random Effect Testing, kemudian pilih Correlate Random Effect Hausman Test. Nah, hasil yang tampil ini merupakan hasil pengujian menggunakan Hausman Test. Pada Hausman Test, FEM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih kecil dari 0,05, sedangkan RAM terpilih jika nilai cross section chi-square lebih besar dari 0,05. Bisa kita lihat pada hasil pengujian Hausman Test kita dihasilkan cross section chi-square sebesar 0,8165. yang artinya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa uji Hausman ini yang terpilih adalah RAM atau Random Effect Model. Kemudian kita klik freeze, kita silang yang sebelumnya, kemudian kita ganti namanya menjadi Hausman, yang menandakan uji Hausman. Lalu klik OK, lalu silang. Yang terakhir kita akan melakukan pengujian LM test atau Language Multiplier Test. Variabel yang tertahan sudah bisa dikeluarkan dan kemudian kita kembali kepada CHEM atau Common Effect Model untuk melakukan uji LM test. Kemudian untuk melakukan uji Language Multiplier Test, kita pergi ke View, kemudian kita pilih Fix Random Effect Testing, Commit Random Effect Language Multiplier. Nah, ini merupakan hasil dari pengujian Language Multiplier Test. Untuk membaca hasil dari Language Multiplier Test, dilihat dari nilai bot berkecepatan. RAM terpilih jika nilai bot lebih kecil dari 0,05, sedangkan CHEM terpilih jika nilai bot lebih besar dari 0,05. Kita lihat pada hasil yang di-effuse bahwa nilai Bruchs-Pagan botnya sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya adalah pada pengujian menggunakan uji Language Multiplier Test yang terpilih adalah CHEM atau Common Effect Model. Kemudian untuk menyimpannya kita klik freeze, kemudian kita silang yang sebelumnya, kita ganti namanya menjadi Language, inisialnya Language, yang menandakan bahwa
merupakan hasil dari pengujian Lagrange multiplier test. Dari ketiga pengujian yang telah kita lakukan, yakni uji Joule, Hausman, dan Lagrange multiplier test, dapat disimpulkan bahwa untuk regresi data panel untuk data ini, model yang terpilih yaitu RAM atau Random Effect Model. Hal ini dapat dilihat dari uji Hausman test yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,8165 yang lebih besar dari 0,05, yang artinya model RAM lah yang terpilih, dan uji Lagrange multiplier yang nilai botnya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti model RAM lah yang terpilih. Baiklah, sekian penjelasan mengenai langkah-langkah regresi data panel yang bisa kelompok 6 berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.